Shalom. Tanpa terasa acara call siang atau seven series ini sudah masuki bulan yang ketiga ya, dari bulan April, Mei, mulai masuki bulan keempat ya. Berapa banyak firman yang kita dengar amat menentukan seberapa kita kuat menghadapi situasi yang sukar hari ini. Sebab firman adalah kekuatan Allah yang bukan hanya menyelamatkan kita dari api neraka, tetapi menguatkan kita pada masa-masa kita mengalami kesukaran yang hebat ya. Sepanjang minggu ini kita akan membahas satu tema yang nyaris tidak pernah tersampaikan atau dikupas dengan tuntas dalam sebuah gereja ataupun menjadi bahan pendalaman Alkitabnya. Nah, tema kita sepanjang minggu ini akan berbicara tentang wanita adalah senjata rahasia Allah yang terlupakan. Tema kita sepanjang minggu ini membahas tentang wanita senjata rahasia Allah yang terlupakan. Kenapa saya menyebut rahasia? Karena kita menemukan fakta yang menarik. Nyaris tidak ada gereja-gereja yang aware, yang paham, yang mengerti bahwa wanita itu menjadi kekuatan yang besar dan dahsyat di tangan Tuhan Allah yang hebat. Ya, kenapa saya katakan demikian? Sebab selama ini di belahan dunia manapun juga menempatkan wanita itu kadang-kadang menjadi warga negara kelas 2. Bahkan di beberapa negara-negara yang agak terbelakang secara kemanusiaannya, wanita-wanita seringkali diperlakukan seperti benda kepemilikan ya. Maka oleh sebab itu hari ini kita bertumbuh dalam sebuah pemahaman, pencerahan dan kesadaran agar kita mengerti ternyata peran wanita di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya begitu besar dan dahsyat ya. Nah, oleh sebab itu kita akan berselancar sepanjang minggu ini, Senin sampai hari Jumat, berselancar tentang mengenali wanita yang dirancangkan Tuhan, yang direncanakan Tuhan luar biasa ini ya. Nah, kita mulai dengan pemahaman yang sederhana. Siapakah sesungguhnya musuh bebuyutan yang ditakuti iblis sepanjang masa? Jadi sepanjang masa ini saya percaya iblis mengalami kegentaran yang hebat untuk mengenali siapa musuh bebuyutannya. Musuh ini saya percaya amat ditakuti. Kenapa saya katakan amat ditakuti? Karena faktanya pewahyuan atau pengajaran tentang dia yang menjadi musuh buyutan ini, dia yang menjadi musuh setru iblis ini amat sedikit dimunculkan. Bahkan seolah-olah nyaris disembunyikan di dalam gereja. Jadi dia yang saya maksud yang menjadi seteru iblis sepanjang masa, musuh bebuyutan iblis sepanjang masa, dia jarang sekali mendapatkan porsi yang pas, porsi yang besar untuk diajarkan dan disampaikan dalam gereja ini. Sebab perhatikan ini, jika gereja menyadari siapa musuh bebuyutan iblis ini, jikalau gereja menyadari siapa yang menjadi setru iblis ini dan memberikan porsi yang cukup proporsional kepada dia ini, maka saya percaya gereja akan menjadi gereja yang powerful, gereja yang kuat, gereja yang hebat, gereja yang dahsyat luar biasa. Dan saya percaya ketika gereja mengenalinya siapakah musuh setru iblis yang iblis takuti itu, dan kita munculkan itu ke permukaan secara proporsional, maka itu akan menggentarkan kerajaan iblis yang akan mengganggu kerajaan Allah di dunia ini. Nah, kira-kira siapakah yang menjadi setru iblis sepanjang masa? Siapakah yang paling ditakuti dari musuh buyutan iblis ini? Coba kita lihat Alkitab kita mulai dengan Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kejadian 3 ayat yang ke-15 berkata, perhatikan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ini peristiwa di Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa
dan aktor intelektualnya adalah iblis yang menggunakan ular sebagai media untuk menghasut Adam dan Hawa. Dan Tuhan berkata kepada iblis, aku akan mengadakan permusuhan, artinya peperangan yang hebat antara engkau iblis dan Alkitab memberikan catatan garis bawahi kata ini, perempuan ini. Ya, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan yang akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Deklarasi peperangan rohani sudah Tuhan kumandangkan sejak Taman Eden. Jadi deklarasi peperangan rohani bahwa akan ada peperangan permusuhan yang hebat dengan iblis sudah dimulai dari Taman Eden. Ya, bahwa musuh utama iblis, saya mau kasih garis bawah, musuh utama iblis atau panglima perang yang dinyatakan Tuhan dalam peperangan rohani di Taman Eden adalah wanita. Saudara pernah dengar ini? Rasanya saudara akan baca kitab hanya sepintas ya, tapi nggak mendapatkan pewahyuan pengertian yang seperti itu. Jadi artinya peperangan rohani sudah dimulai dari Taman Eden ribuan tahun yang lalu dan dideklarasikan peperangan rohani dikumandangkan oleh Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini. Tapi hari ini gereja nggak sadar, gereja nggak mengerti ayat ini bahwa wanita itu di tangan Tuhan adalah panglima perang yang hebat dalam peperangan rohani ini. Sehingga tidak heran iblis dengan berbagai macam cara berusaha untuk membungkam dan meredam pewahyuan tentang wanita ini. Artinya karena iblis tahu kalau gereja sadar bahwa fungsi wanita, porsi wanita diberikan secara proporsional, maka itu menjadi musuh seteru yang menakutkan bagi iblis. Oleh sebab itu iblis berupaya membungkam, berupaya untuk menutupi pewahyuan itu, berupaya untuk membuat gereja tidak sadar akan peran wanita di dalam rancangan dan rancangan Tuhan yang hebat. Jadi dengan kata lain saya katakan begini, tidaklah heran iblis dengan berbagai macam cara berusaha membungkam pewahyuan tentang wanita, bahkan dengan berbagai macam stigma negatif. Jadi bagaimana membungkam wanita-wanita yang perkasa dalam Tuhan itu? Iblis membangun stigma-stigma yang negatif tentang wanita agar supaya apa? Agar gereja tidak menyadari dan tidak mengerti kekuatan wanita yang Tuhan taruh dalam gereja. Hari ini gereja tidak boleh mengikuti apa kata dunia tentang wanita yang memberi stigma negatif. Kenapa? Karena itu adalah sebuah stigma yang berusaha mengkerdilkan peran porsi wanita dalam gereja. Oleh sebab itu maka perlu saya mengajarkan hal ini karena saya mau gereja Tuhan semua kita menyadari fungsi wanita yang luar biasa di dalam tangan Tuhan yang hebat. Ya, nah kita akan berselancar hari ini. Kita akan melihat beberapa figur wanita, beberapa fungsi wanita yang Tuhan taruh dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan orang percaya untuk mampu mengalahkan rancangan iblis yang jahat. Ya, yang pertama, saudara perhatikan dengan seksama. Kenapa saya katakan demikian? Wanita itu panglima perang yang Tuhan percayai dalam peperangan rohani melawan iblis ini. Tetapi iblis berusaha meredam wanita dengan stigma negatif. Yang pertama stigma negatifnya adalah wanita itu dijajah pria sejak dahulu kala. Wanita itu adalah manusia level kedua daripada pria. Oleh sebab itu perlakuan kepada wanita dan kepada pria agak sedikit berbeda. Contohnya, kalau pria boleh poligami, wanita tidak boleh poliandri. Ya, dalam beberapa tradisi bahkan kita menemukan bahwa perempuan tidak menerima warisan dari orang tuanya. Nah, stigma negatif ini berusaha menempatkan wanita
di bawah superioritas laki-laki, supaya apa? Potensi wanita ini tidak muncul, tidak nampak, tidak keluar, sehingga berkat-berkat yang tersedia lewat rencana Tuhan dalam kehidupan seorang wanita ini tergagalkan dalam kehidupan kita. Nah, kita kan melihat bukti-bukti dan fakta-fakta dalam Alkitab kita, bagaimana ketika wanita dibungkam, stigmanya dibuat negatif, maka berkat Tuhan tidak ada di tengah-tengah keluarga itu. Yang pertama saya mau katakan begini, ya, stigma wanita yang pertama adalah makhluk yang lebih rendah daripada laki-laki. Nah, tapi kenapa saya katakan demikian? Ini harus kita lawan dengan stigma yang benar. Kenapa saya katakan demikian? Saudara sadar atau tidak, mengerti atau tidak, nanti kita lihat dalam Alkitab, perhatikan. Faktor penentu keberhasilan seorang pria, seorang suami adalah wanita. Faktor keberhasilan keluarga adalah wanita. Makanya ada pepatah mengatakan, di balik pria yang sukses ada apa? Bukan, ada mantan-mantan yang kecewa. Kenapa mantan-mantan yang kecewa? Kenapa gak kawin sama gua, katanya kawan sama orang lain ya. Nah, saya mau katakan hal yang pertama nih, sesi yang pertama ini kita bahas bahwa wanita itu punya stigma direndahkan, lebih rendah daripada levelnya laki-laki, supaya apa? Supaya potensi berkat dalam kehidupan wanita ini tidak muncul. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, kebenaran yang kita dapatkan hari ini, keberhasilan seorang pria, keberhasilan sebuah keluarga ditentukan cara seorang pria memperlakukan seorang wanita. Ya, nah contohnya siapa? Kita kan lihat buktinya. Nuh adalah seorang pria yang saleh. Dia takut akan Allah, dia taat kepada Allah. Kenapa saya bilang saleh? Karena 120 tahun dia buat bahtera. Waduh, rasanya itu pekerjaan yang menyita seluruh hidupnya dan sangat membosankan. Ya. Bayangkan orang kerja di perusahaan 30 tahun, 40 tahun, itu kadang-kadang membuat dia bosan dan jenuh ya. Nuh membuat batas 120 tahun. Dia setia kerjakan semuanya dan dia dengan detail memilih binatang-binatang ya. Ada yang sepasang, ada berapa pasang karena ada ketentuan dalam Alkitab ya. Nuh begitu hebat dan luar biasa, bisa merawati binatang-binatang buas sekalipun masuk dalam sebuah bahtera yang dia bangun 120 tahun. Ya, Nuh orang yang setia. Nuh orang yang taat, ketika sebanjir itu menimpa, maka dia masuk ke dalam bahtera dan dia diselamatkan. Nah, tapi yang menarik, Nuh yang saleh, Nuh yang takut akan Allah, Nuh yang taat kepada Allah, perhatikan. Dia punya kekurangan yang kecil, tetapi fatal. Apa kekurangannya itu? Yaitu salah satu anaknya yang bernama Ham adalah anak yang durhaka, anak yang terkutuk. Jadi saya bilang begini, kesalehan kita, rajin kita berdoa, rajin kita lakukan apa, tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan kita mengelola dan mendidik keluarga kita. Kenapa saya katakan demikian? Nuh yang saleh, Nuh yang taat kepada Allah menghasilkan anak yang durhaka. Pertanyaan saya adalah gini loh. Orang saleh itu harusnya hidupnya bahagia atau tidak bahagia? Saya percaya kita orang Kristen sudah terstigma orang saleh harus hidup bahagia. Nah, saya tanya lagi. Kalau kita punya anak yang durhaka, kira-kira kita akan bahagia atau tidak? Maka kita percaya kalau kita punya anak yang durhaka, yang puthao orang Chinese bilang, kita gak bahagia. Nah, dua statement itu kalau kita kenakan kepada Nuh, dia orang saleh tetapi anaknya durhaka, kira-kira dia bahagia gak? Saya rasa tidak lengkaplah kebahagiaannya ini ya. Tapi pertanyaannya, mengapa bisa seperti itu? Ini kesalahannya pada stigma negatif yang dikenakan kepada wanita.
Nah, stigma negatif yang pertama iblis mendekatkan kepada wanita adalah wanita memiliki status yang lebih rendah dari pria, sehingga kecenderungan ini melahirkan tindakan dan sikap merendahkan wanita dalam keluarga, dan ujungnya juga membuat gereja juga menjadi lemah. Mengapa iblis menggunakan stigma ini kepada wanita? Karena hampir semua budaya dalam masyarakat di dunia ini, sekalipun tidak secara verbal menempatkan superioritas pria dalam kehidupan, namun secara de facto bahwa superioritas pria itu secara tidak langsung dipuja dan seringkali digunakan sebagai abuse of power guna merendahkan wanita. Bahkan dalam budaya Yahudi sekalipun secara ironis posisi wanita ada di bawah pria. Ya, wanita tidak mendapatkan hak waris. Pria boleh berpoligami, namun wanita dalam poliandri ya. Wanita tidak boleh menjadi murid seorang rabi. Nah, perhatikan, melihat kenyataan seperti ini, apakah tidak berlebihan jika di wanita dikatakan sebagai faktor penentu atau berhasilnya keluarga? Kalau wanita dipandang sepele, dipandang rendah, inferior dibandingkan pria yang superior, saya katakan tidak berlebihankah kalau kita menyebut kegagalan seorang pria ditentukan oleh wanita? Sama seperti Nuh. Nuh orang yang saleh, kenapa Nuh itu gagal? Coba kita lihat ya. Kejadian pasal 7 ayat 13. Ketika kita menempatkan wanita di dalam porsi yang seperti Tuhan kehendaki, ini potensi yang bisa menghancurkan berkat yang Tuhan sediakan. Kejadian 7 ayat 13, perhatikan. Kejadian 7 ayat 13 dikatakan demikian. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Kalau saudara perhatikan secara seksama ayat ini, rasanya sulit menemukan kesalahan Nuh dari ayat ini. Karena ayat ini menceritakan pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet anak-anak Nuh, istri Nuh dan ketiga istri anak-anak Nuh ke dalam bahtera itu. Tetapi kalau kita melihat tentang pewahyuan tentang wanita ini, tidak boleh ditempatkan secara inferior di bawah superioritas laki-laki, kita akan menemukan kesalahan Nuh. Nuh masuk dalam bahtera, perhatikan, dia menempatkan anak-anaknya Sem, Ham dan Yafet di belakang Nuh, tetapi di depan istrinya. Artinya apa? Nuh menempatkan anak-anaknya lebih prioritas dan utama dibandingkan istrinya. Nah, saya mau tanya, sekalipun ada joke ya, saya bilang begini, sebagai seorang suami tidak boleh mengasihi dan menghargai dan menghormati anaknya lebih daripada istrinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bicara istri adalah teman pewaris dari kasih karunia. Istri adalah kelengkapan yang menjadikan seorang pria menjadi satu individu pribadi di hadapan Tuhan. Nah, saya tanya, ketika Nuh menempatkan anak-anaknya di depan istrinya, perbuatan ini keliru apa enggak? Coba kita bandingkan dengan Kejadian 8 ayat 13, ayat 15, maaf. Kejadian 8 ayat yang ke-15, 16 dan 18. Perhatikan. Ayat 15 saya bilang begini. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, perhatikan ayat ini. Engkau beserta dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Ada sebuah perbedaan konsep yang Tuhan bangun ketika Nuh di dalam bahtera dan mau keluar dari bahtera. Tuhan mengingatkan Nuh, nanti jika engkau keluar dari bahtera ini, keluar dari murka Allah yang menyala-nyala dengan banjir ini, keluarlah engkau bersama dengan istrimu dulu, anak-anakmu, baru istri anak-anakmu. Nuh ketika masuk menempatkan anak-anaknya di depan istrinya, tetapi Tuhan mau menempatkan istri di depan anak-anaknya.
Nah, pesan Tuhan seperti ini didengar oleh Nuh secara audible. Pertanyaannya adalah, Nuh taat apa enggak? Coba lihat ayat 18-nya. 18-nya, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya. Nuh kurang memberi porsi yang tepat buat istrinya. Artinya Nuh secara manusiawi memandang bahwa istrinya lebih levelnya lebih rendah dari laki-laki. Akibatnya apa? Perhatikan. Akibatnya kegagalan menghantui kehidupan Nuh. Kegagalannya apa? Dia punya anak yang durhaka yang bernama Ham. Ham itu durhaka karena dia dikutuki oleh Nuh. Kenapa dikutuki oleh Nuh? Karena dia menceritakan aib Nuh di luar. Ketika dilihat bapaknya Nuh telanjang. Nuh itu telanjang karena mabuk. Dia orang yang mabuk adalah orang yang kehilangan kontrol dirinya. Nuh itu mabuk kenapa? Karena dia minum anggur. Karena anggur adalah pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Nuh setelah air bah. Alkitab berikan catatan, Nuh adalah manusia pertama yang bercocok tanam dan dia bertani anggur. Kalau orang mabuk itu biasanya dalam situasi yang stres. Dia kompensasi, melakukan pelarian dari permasalahannya, pelarian dari segala kesulitannya. Tetapi saya percaya Nuh tidak sedang stres. Kalau dikatakan Nuh minum anggur sampai mabuk, itu artinya anggurnya sedang melimpah. Kalau melimpah itu artinya Nuh bukan sedang dalam masa menanam, tetapi masa menabur. Bukan masa menanam tetapi masa menuai. Artinya Nuh sedang menikmati keberhasilannya, Nuh sedang menikmati pencapaiannya, Nuh sedang menikmati hasil yang dia kerjakannya. Tetapi ketika dia menikmati segala sesuatu yang pencapaiannya itu, pertanyaannya, di manakah istrinya? Sebab seandainya istrinya menyertai dia, menemani dia, maka kemungkinan besar Ham terhindar dari kutuk itu. Seandainya Nuh mengajak istrinya menikmati sukacita itu, dia mabuk ya misalnya. Lalu ada istrinya di situ. Lalu anaknya mau masuk ke tenda Nuh, maka saya percaya istri yang bijak akan menutupi ketelanjangan Nuh. Atau yang kedua kemungkinannya anaknya dilarang untuk masuk ke tendanya. Kalau anaknya tidak melihat ketelanjangan Nuh, anaknya tidak masuk ke tenda Nuh ketika dia telanjang, maka kemungkinan besar anak-anaknya terhindar dari kutukan. Ya, terhindar dari kutukan. Maka perhatikan. Akibat daripada istri yang direndahkan dalam keluarga, ada anak-anak yang jadi korban. Contohnya, saya tanya, anak-anak itu lebih berani membentak mamanya atau papanya? Maka kalau saya khotbah ini di gereja-gereja, istrinya pasti mulai sikut-sikut suaminya. Kenapa? Karena secara faktual membuktikan bahwa anak-anak lebih berani bentak mamahnya dibanding papanya. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena saya percaya anak-anak berani bentak orang tua ibunya dibanding bapaknya. Karena dia melihat, perhatikan, dia melihat lebih banyak bapaknya bentak mamahnya di depan anak-anaknya. Ketika seorang suami bentak istrinya di depan anak-anaknya, maka secara tidak langsung ada sebuah message yang tertangkap oleh otak di bawah sadar anak-anak ini bahwa ibunya tidak berharga dan tidak bernilai. Dan itu yang terjadi di kehidupan Nuh. Nuh kurang menghormati istrinya, maka anaknya menjadi anak yang durhaka. Jadi hari ini saya mau sampaikan sebuah pemahaman yang sederhana bahwa istri itu adalah penentu keberhasilan dan kegagalan satu keluarga. Ya, kita melihat sebuah keluarga yang salah seperti Nuh.
harus terporak-porandakan, anaknya menjadi anak yang terkutuk. Hanya sederhana, Nuh ketika masuk dalam bahtera, dia menempatkan istrinya di belakang anak-anaknya. Sebab kalau kita lihat sebuah kebiasaan, siapa yang kita selamatkan terlebih dahulu ketika kita mengalami musibah, itu menunjukkan skala prioritas. Kalau saudara punya rumah kebakaran, anak saudara diranjang baru 3 atau 4 bulan, dan di lemari uang berpakaian saudara ada uang 500 juta, pertanyaannya, yang saudara angkat duluan uang 500 juta atau anak? Yang diangkat duluan menunjukkan prioritas. Orang yang mengasihi anaknya, dia gak akan pedulikan uang 500 juta itu. Betul ya? Maka kita akan selamatkan anak kita terlebih dahulu. Makanya sama seperti Nuh ketika dia masuk dalam bahtera. Saya percaya Nuh masuk dalam bahtera tidak dalam situasi yang nyaman, diiringi musik penghantar, marching band, enggak. Mungkin situasi mulai chaos karena air mulai terus naik dan mulai menenggelamkan beberapa tempat yang datar lebih rendah. Dan dia tahu tempat keselamatannya adalah bahtera itu. Dan hari itu Nuh menempatkan anaknya lebih berharga dari istrinya. Jadi hari ini saya mau katakan dengan sangat gamblang, hari ini faktor penentu wanita itu menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan seseorang. Jadi oleh sebab itu maka saya bilang hari ini kita harus sadar kalau kita menempatkan wanita dalam porsi yang tepat, maka kita akan diberkati Tuhan. Ya, kita akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau menempatkan istri menjadi teman pewaris dari kasih karunia Allah. Makanya tidak heran dalam Alkitab, setiap istri yang dilukai hatinya, dalam Maleakhi pasal yang kedua, Tuhan begitu marah kepada orang Israel. Ketika orang Israel mulai meninggal, tidak setia lagi kepada istri masa mudanya, Tuhan murka kepada orang Israel. Ya, karena Tuhan mau setiap orang percaya menempatkan wanita, menempatkan istrinya dalam porsi yang tepat sehingga hidup mereka diberkati Tuhan. Jadi inilah hal yang pertama yang kita bisa pelajari hari pertama ini tentang wanita adalah senjata rahasia Allah yang terlupakan. Saya berharap dengan pewahyuan ini kita akan sadar bahwa wanita-wanita faktor penentu keberhasilan hidup seseorang. Amin buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman Tuhan sederhana menerpa kami. Firman Tuhan dipaparkan dengan ceria di tengah-tengah hidup kami. Dan menyadarkan hidup kami bahwa wanita adalah senjata rahasia Allah yang Tuhan percayakan dalam keluarga, bahkan dalam gereja. Yang akan kami bahas sepanjang minggu ini. Biarlah pewahyuan Tuhan menyertai kami semua. Dan hikmat Tuhan menyertai kami semua. Oleh sebab Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang rindu didoakan nanti, saudara bisa tulis komen, tulis pergumulan doa saudara di bawah link YouTube-nya nanti ya. Atau ada pertanyaan nanti saya akan bahas ya. Tuhan memberkati kita semua.